Halo, materi kita hari ini adalah meraih ketenangan jiwa dengan meyakini qada dan qadar. Apa itu qada dan qadar? Pengertian qada, ketetapan Allah sejak zaman azali, rencana Allah. Qada bisa kita ibaratkan seperti rencana besar Allah untuk semua makhluknya. Sebelum kita lahir, Allah sudah tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Jadi qada itu seperti rencana awal yang sudah Allah tetapkan. Pengertian qadar, perwujudan dari ketetapan Allah dalam bentuk nyata sesuai ukuran dan takaran yang telah ditentukan. Kalau qada itu rencana Allah, maka qadar adalah kejadian yang benar-benar kita alami. Misalnya, kita lahir pada tanggal tertentu, bertemu dengan orang tertentu, atau mengalami sesuatu. Itulah qadar. Jadi qadar itu rencana Allah yang jadi kenyataan. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ar-Rad ayat 11, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum, sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ayat ini mengingatkan kita bahwa walaupun Allah sudah menetapkan takdir, kita tetap harus berusaha. Allah tidak akan mengubah nasib seseorang kalau orang itu tidak mau berubah. Jadi tugas kita adalah berusaha, berdoa, dan berbuat baik. Macam-macam takdir. Takdir terbagi menjadi dua, yaitu takdir mu'allaq dan takdir mubram. Takdir mu'allaq, ketentuan Allah yang masih bergantung pada ikhtiar. Ini adalah takdir yang bisa berubah kalau kita berusaha. Misalnya, kalau ingin pintar, kita harus belajar. Kalau ingin sehat, harus menjaga pola hidup. Jadi Allah memberi kesempatan kepada kita untuk menentukan hasil melalui usaha kita. Takdir mubram, ketentuan mutlak Allah yang tidak dapat diubah dan tidak melibatkan usaha manusia. Ini adalah takdir yang tidak bisa kita ubah. Misalnya, kapan kita lahir, siapa orang tua kita, atau jenis kelamin kita. Semua itu sudah ditetapkan Allah dan tidak bisa diganti dengan usaha manusia. Hubungan qada, qadar, ikhtiar, dan tawakal. Contoh hubungan qada, qadar, ikhtiar, dan tawakal. Seorang mukmin meyakini bahwa segala sesuatu telah ditentukan ukurannya oleh Allah SWT. Keyakinan ini membuat seorang mukmin memahami bahwa setiap peristiwa terjadi dengan hikmah dan ketentuan yang tepat. Dari keyakinan tersebut tumbuh sikap optimis, semangat untuk terus berusaha, ikhtiar, serta tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Setelah melakukan ikhtiar secara maksimal, barulah seorang mukmin bertawakal kepada Allah atas hasilnya. Tawakal adalah perbuatan hati untuk menyerahkan hasil setelah berusaha maksimal, sebagai bentuk kepercayaan penuh bahwa Allah memberikan yang terbaik bagi hamba-Nya. Tanda-tanda dan hikmah beriman kepada qada dan qadar. Orang yang beriman kepada qada dan qadar menunjukkan sikap ikhlas dan ridha dalam menerima ketentuan Allah, memiliki kelapangan dada, serta berjiwa besar dalam menghadapi setiap keadaan. Mereka senantiasa berikhtiar, memiliki etos kerja, selalu berdoa, dan bersyukur ketika memperoleh nikmat. Ketika ditimpa musibah mereka bersabar, menjauhi sifat sombong, serta tetap husnuzan kepada Allah. Selain itu, keimanan terhadap qada dan qadar menumbuhkan sikap optimis, qanaah, serta membentuk jiwa yang tenang dan bertawakal setelah melakukan usaha yang maksimal. Sikap-sikap inilah yang menjadi tanda kuat dari seseorang yang benar-benar meyakini ketetapan Allah. Keimanan kepada qada dan qadar juga menghadirkan berbagai hikmah yang mendekatkan seseorang kepada Allah, melatih keikhlasan, kesabaran, dan kelapangan dada dalam menjalani hidup. Keimanan ini turut menumbuhkan semangat berusaha, membentuk etos kerja yang tinggi, serta menjauhkan seseorang dari sifat sombong maupun putus asa. Selain itu, ia menumbuhkan rasa optimis, qanaah dan jiwa yang tenang, serta mendorong sikap tawakal setelah melakukan ikhtiar yang sungguh-sungguh. Demikian materi kita tentang meraih ketenangan jiwa dengan meyakini qada dan qadar. Hari ini kita belajar bahwa qada adalah rencana Allah, qadar adalah kenyataannya, dan tugas kita adalah berusaha, berdoa, lalu bertawakal. Dengan memahami takdir, kita menjadi lebih ikhlas, sabar, dan tenang dalam menjalani hidup. Semoga materi ini menambah iman dan membuat kita lebih yakin bahwa setiap ketentuan Allah selalu mengandung hikmah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.